Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius pasal 16 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, 'Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.'" Sahabat Kristus, apa yang ada dalam bayangan kita ketika menerima pesan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan atau khotbah yang kita dengar saat ibadah di gereja? Kita tentu berharap akan mendapatkan pesan yang menghibur, menguatkan, dan memberikan ketenangan. Namun bagaimana kalau pesan firman Tuhan yang kita terima berupa teguran dan bahkan menyatakan kesalahan kita? Apalagi kalau pesan itu membongkar dosa dan kelakuan kita. Adakah kita masih punya sikap hati yang sama di hadapan Tuhan? Suatu kali Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya mengenai penderitaan yang akan dia alami. Dia sudah menubuatkan bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perkataan ini tentu menggoncang batin murid-murid Yesus. Sampai salah satu di antaranya, yaitu Petrus, menarik Yesus ke samping dan berkata, "Kiranya Allah menjauhkan hal itu dan tidak akan menimpa engkau." Apa yang diperbuat oleh Petrus kedengarannya baik, menarik, dan manis sekali. Namun Yesus berkata pada Petrus kalimat sebagaimana pada bacaan kita di atas. Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia." Petrus dikatakan iblis oleh Tuhan Yesus. Padahal beberapa saat sebelumnya, Petrus dipuji oleh Yesus bahwa dia adalah batu karang yang kuat dan diberikan kunci kerajaan sorga. Semua perkataan yang baik dan menguatkan diterima oleh Petrus dari Yesus. Namun ketika Petrus ditegur oleh Yesus, bahkan disebut iblis, bagaimana reaksi Petrus? Tidak pernah tertulis bahwa Petrus lalu mengundurkan diri dari pelayanannya. Dia tetap mengikuti Yesus dengan setia. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, Petrus bersama Yohanes dan Yakobus diajak oleh Yesus menjadi saksi mata dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus sampai menjelang detik terakhir sebelum Yesus mati disalibkan. Yang mengejutkan, ketika Petrus mewarisi iman dari Yesus dengan menyembuhkan orang lumpuh dan membuat 3.000 orang bertobat mengikut Kristus. Padahal dia pernah dihujat atau dimarahi oleh Yesus dengan sebutan iblis. Apa sebutan yang kejam, jahat, atau tidak enak di telinga yang pernah kita dengar? Seringkali kalau kita mendengar hal itu dari seorang hamba Tuhan, kita akan gelisah dan berkata, hamba Tuhan itu tidak berhikmat dan tidak bisa mengerti perasaan kita. Dalam kehidupan pelayanan saya, seringkali perkataan yang tidak enak didengar dan tidak nyaman di telinga, saya dengar dan saya peroleh, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka di hadapan banyak orang. Saya pernah dianggap munafik dan bermuka dua oleh seorang teman yang berkhotbah di hadapan banyak siswa. Padahal yang saya lakukan hanya menolong siswa yang tidak bisa makan dengan layak. Apakah kemudian saya mundur dari pelayanan dan meninggalkan Tuhan? Sampai hari ini pun saya tidak pernah mundur dari mengikut Tuhan dan melayani Dia. Saya tetap mengasihi rekan saya tersebut, betapapun dia membenci saya dan tidak menyukai pelayanan yang saya kerjakan. Tapi perkataannya di suatu ibadah hari Jumat itu membuat iman saya makin kuat, tidak mundur mengikut Tuhan, dan makin teguh dalam panggilan yang Tuhan berikan bagi saya. Perjalanan iman kita tidak cukup hanya dengan mendengar
khotbah yang manis, mengandung berkat dan mujizat. Namun sesekali kita juga perlu mendengarkan khotbah atau pesan firman Tuhan yang terkesan keras, menyakitkan, dan tidak nyaman untuk didengar. Sahabat Kristus, ketika kita bisa meresponi dengan baik apapun pesan firman Tuhan yang kita terima, maka iman kita akan kuat dan makin siap menghadapi berbagai tantangan dalam pergumulan hidup ini. Kita akan menjadi pribadi yang tahan uji, tersenyum saat menghadapi masalah, dan pada akhirnya level iman kita akan naik dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi. Adakah Anda siap ketika menerima teguran? Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu membongkar hati kami, menguatkan iman kami, dan ini yang kami butuhkan Tuhan. Bukan sekedar firman-Mu yang memberkati, yang menyatakan mujizat, atau yang memberikan hal-hal yang penghiburan, yang manis untuk kami dengar. Tapi firman-Mu yang mengatakan hal yang terbuka, yang sesungguhnya, yang terang-terangan, yang mungkin tidak nyaman untuk kami dengar. Teguran atau hardikan atau bahkan berbagai hal yang mungkin itu bisa menggoncang batin kami. Sebenarnya itu yang kami perlu Tuhan. Supaya iman kami kuat, batin kami tetap teguh, dan kami tidak salah dalam menerima panggilan yang dari Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami hanya mengikut Tuhan cuma sekedar cari hal yang manis, yang baik, dan tetap didengar, atau yang nyaman saja. Karena itu tidak akan membuat iman kami bertumbuh dengan kuat. Hari ini kami bersedia untuk ditegur, untuk dibongkar, dan untuk direvisi hati kami, supaya berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi siapapun juga. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu menolong menopang setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas sepanjang hari ini, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang kuat ketika ditegur, sabar ketika dibongkar. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.